Pada suatu ketika, di negeri yang jauh, seorang petani tua memanggil kedua putranya untuk berbicara dengan mereka. Anak-anakku, aku sudah sangat tua sekarang. Aku ingin melihatmu membangun rumah tangga yang bahagia dengan calon istrimu. Petani itu pergi ke hutan bersama putra-putranya. Ia meminta masing-masing putranya menebang sebuah pohon. Kalian akan temukan cinta dalam hidupmu, sesuai jatuhnya arah pohon yang kau tebang. Tapi jangan lupa menanam kembali untuk setiap pohon yang kau tebang. Keduanya kemudian menanam 2 buah bibit pohon. Kemudian si sulung Jack menebang pohon tertua yang pernah dilihatnya, seperti kata sang ayah. Dan pohon itu tumbang ke arah utara. Kemudian si bungsu Thomas menebang sebuah pohon tua. Namun pohon itu tumbang di tengah jalan hutan. Sepertinya rusa betina di hutan sedang menunggumu untuk kau nikahi, Thomas. Thomas mencoba mengabaikan ledekan kakaknya. Kedua bersaudara lalu berangkat dengan keberanian besar. Beberapa saat kemudian, Jack menemukan cinta sejatinya di utara. Ia memberi bunga pada si gadis, lalu melamarnya. Sementara itu Thomas mengembara di hutan terpencil. Akhirnya ia melihat sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ia masuk, tetapi tak melihat siapapun. Tidak ada siapa-siapa di sini. Apa maksudmu tidak ada siapa-siapa? Aku di sini. Hah? Tampak seekor tikus mungil dengan lembut menyisir kumisnya di sudut gubuk. Kelihatannya kau kecewa. Baik, tapi kau tikus, bukan manusia. Aku datang ke sini untuk menemukan cinta sejatiku. Tikus kecil mengatakan bahwa ia bisa menjadi cinta sejati Thomas. Namun Thomas tak mempercayainya. Begitu aku minta maaf. Kau tidak akan menemukan gadis lain di hutan ini. Hanya akulah satu-satunya yang akan menjadi cinta sejatimu. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku janji padamu, mulai sekarang, dengan segenap hatiku, aku akan menjadi ratu di hatimu. Thomas terkesan dengan kata-kata si tikus dan merasakan keyakinan bahwa ini pasti cinta sejatinya. Malam itu, kedua bersaudara memberitahu sang ayah mengenai siapa yang mereka temui. Katakan padaku, apakah orang yang kau temui itu pandai memasak? Ya, dia bisa memasak. Kalau begitu, aku minta setiap pasangan untuk membuatkanku sepotong roti. Sepanjang perjalanan ke gubuk di hutan, hati Thomas bertanya-tanya apakah seekor tikus bisa membuat roti. Ia segera bertanya pada tikus kecil apakah ia bisa membuat roti. Tentu saja aku bisa. Tunggu sebentar. Tikus kecil membunyikan lonceng segitiga. Kemudian beberapa tikus lain datang. Tikus kecil meminta mereka menyediakan biji gandum terbaik. Saat Thomas menyaksikan dengan takjub, salah satu tikus membawa biji gandum terbaik. Tikus kecil membuat roti yang lezat dari biji gandum itu. Thomas berterima kasih pada tikus kecil dan segera kembali ke rumah. Si sulung Jack membawa roti gandum hitam, sedangkan Thomas membawa roti gandum hangat. Kedua roti ini terlihat sangat enak, tapi yang paling segar adalah roti yang dibawa Thomas. Katakan padaku, Thomas, apakah pasanganmu seorang putri dari hutan? Petani mengatakan pada dua putranya sudah waktunya bertemu istri-istri mereka. Thomas menemui tikus kecil dengan sangat gembira. Tikus kecil dengan mengenakan gaun terbaiknya kemudian membunyikan bel. Sebuah kereta kencana cantik lengkap dengan pengemudinya hadir di hadapannya. Tikus kecil masuk ke kereta kencana lalu berangkat ke rumah Thomas. Dalam perjalanan, terlihat jembatan rapuh di atas sungai. Pengemudi kereta tak melihat ada batu di jembatan itu, sehingga membuat tikus terlempar ke sungai bersama keretanya.
Oh tidak, cintaku, cintaku. Apa yang akan kulakukan sekarang? Thomas menangis di jembatan. Air matanya jatuh ke air sungai deras di bawahnya. Wanita muda dan cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia berambut perak dan bermata biru. Thomas, tidak apa-apa. Ayo cepat naik, kita terlambat. Apa? Bagaimana? Kau? Ya Thomas, ini aku, cintamu. Sudah sejak lama sekali aku telah terkena mantra yang sangat jahat. Jika air matamu tidak jatuh dan bercampur dengan sungai, mungkin aku akan selamanya jadi seekor tikus. Terima kasih untuk cintamu. Berkat kau aku menjadi seorang putri lagi. Thomas dan sang putri cantik akhirnya tiba di rumah Thomas. Thomas anakku, kami sangat senang kau memperkenalkan kami kepada seorang putri yang cantik. Ternyata keberuntungan Thomas bukan datang dari pohon yang ditebangnya, tetapi kebaikannya pada setiap hewan dan manusia yang ditemuinya. Sejak hari itu, Thomas dan putri cantik yang semula seekor tikus hidup bahagia sepanjang usia mereka.